Polda Jambi berhasil meringkus oknum rekanan Bulog yang mengganti karung beras SPHP. ...25 narapidana risiko tinggi Lapas Kelas 2A Jambi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tiga warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Sabak diisolasi ketat akibat terjangkit TBC dan HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 26 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini, selengkapnya. Seorang oknum rekanan Bulog di Provinsi Jambi ditangkap polisi karena kedapatan mengganti karung beras subsidi SPHP dengan karung polos tanpa merek. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ratusan karung beras, berikut sejumlah barang bukti lainnya. Rudi Setiawan, warga Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, yang merupakan rekanan resmi Bulog Jambi, diringkus tim Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi. Pelaku kedapatan memindahkan isi beras subsidi pemerintah SPHP ke dalam karung polos untuk dijual kembali. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Pasca penyelidikan, polisi kemudian menemukan penjualan beras kemasan polos di warung milik CV Gembira Maju. Setelah diperiksa, pemilik warung mengaku mendapat pasokan dari pelaku. Dari rumah pelaku, polisi menyita lebih dari 200 karung beras SPHP, 100 karung polos, timbangan, mesin jahit, dan 1 unit mobil pick-up. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, pemindahan karung beras ini semata-mata agar cepat habis terjual. Meski dengan karung polos, pelaku menjual beras tersebut di bawah harga eceran tertinggi. Modusnya itu tadi sudah kita sampaikan, di mana beras tersebut diganti karung dan dijual bukan ke konsumen, tapi ke warung lagi. Alasan dari pelaku supaya beras cepat laku, karena kalau SPHP yang dia jual itu satu orang hanya bisa 2 karung, tapi kalau dia sudah ganti karung, dia bisa jual banyak sekali jual. Itu alasan dari pelaku. Untuk proses penyelidikan, pelaku ditahan di Rutan Polda Jambi. Rudi Setiawan kini dijerat pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Walhi desak penetapan tersangka kebakaran lahan di Gambut Jaya, Muaro Jambi. Dengan tindakan tegas ini, diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Provinsi Jambi mendesak petugas kepolisian untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran lahan yang terjadi di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah mengatakan, pihaknya mendesak kepolisian segera menetapkan tersangka agar ada kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Akibat kebakaran ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi warga. Karena itu, Walhi menilai sudah saatnya penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tanpa pandang bulu. Walhi juga meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan di kawasan rawan terbakar, serta memastikan perusahaan maupun pemilik lahan bertanggung jawab penuh atas areal yang dikelolanya. Kebakaran di Gambut Jaya itu kan kita ketahui sudah berulang kali di wilayah itu terjadi kebakaran. Nah, informasi yang kita dapat dari lapangan juga, lahan itu dikuasai oleh pengusaha yang menurut masyarakat itu dalam proses pengerjaan penanaman
sawit, kemudian terbakar. Nah, tapi sampai hari ini kita juga belum mendapat berita bahwa sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan desakan ini, Walhi berharap kasus kebakaran lahan di Gambut Jaya dapat menjadi momentum serius bagi petugas kepolisian dalam menindak tegas pelaku, sekaligus mencegah insiden kebakaran lahan tidak terulang kembali di Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, 25 orang narapidana resiko tinggi di Lapas Kelas 2A Jambi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. 25 warga binaan itu mayoritas merupakan kasus penyalahgunaan narkoba. Pemindahan ke-25 narapidana ini dilakukan secara serentak melalui Lapas Kelas 2A Jambi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Hidayat, membenarkan pemindahan 25 narapidana tersebut. Dari 25 narapidana, 21 orang diantaranya merupakan narapidana kasus narkotika dan 4 orang lainnya merupakan terpidana kasus pembunuhan. Lapas Nusa Kambangan dipilih karena memiliki sistem pengawasan super maksimum security yang dianggap lebih tepat untuk membina narapidana risiko tinggi. Dan berdasarkan perintah Pak Dirjen Pas, wilayah Jambi memindahkan sebanyak 25 narapidana ke Lapas Nusa Kambangan, yang mana kasusnya terdiri dari narkoba sebanyak 21 orang dan pembunuhan 4 orang. Yang mudah-mudahan dengan ini lapas-lapas dan rutan di wilayah Jambi tetap dalam keadaan kondusif, aman, terkendali terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana lainnya. Oleh karenanya makanya dia berpotensi dan berisiko tinggi, itulah yang kita pindahkan. Pemindahan narapidana ini diharapkan dapat merubah perilaku narapidana agar dapat berperilaku lebih baik. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, banyaknya jumlah warga binaan di dalam lapas dapat menjadi salah satu media penyebaran penyakit menular. 3 warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak diisolasi akibat terjangkit virus tuberkulosis. Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak mengisolasi secara ketat terhadap 3 warga binaan pemasyarakatan yang terdeteksi terjangkit tuberkulosis atau TBC. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular tersebut di lingkungan tertutup dan padat seperti lapas. Dokter Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak, Gusti Andri mengatakan, temuan kasus TBC ini merupakan hasil dari screening kesehatan rutin yang dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan mitra kesehatan lainnya. Penanganan medis dilakukan secara intensif, termasuk pemberian obat-obatan anti-tuberkulosis secara teratur, pemantauan gizi, serta pengawasan ketat terhadap perkembangan kondisi masing-masing pasien. 3 warga binaan tersebut dipisah dari warga binaan lain selama 6 bulan sesuai dengan protokol pengobatan tuberkulosis. Selain isolasi, Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak juga meningkatkan protokol kesehatan di seluruh blok hunian dengan penyemprotan disinfektan, distribusi masker, dan pemberian edukasi kepada warga binaan serta petugas mengenai gejala dan pencegahan TBC. 3 pasien dengan penyakit menular, yaitu 2 pasien itu dengan penyakit TB dan 1 orang diisolasi dengan penyakit TB dan HIV. Itu langkah yang kita lakukan, kita koordinasi dengan lintas sektor kita, yaitu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian kita koordinasi juga dengan Puskesmas wilayah kerja kita, Puskesmas Simpang Pandan. Dari 3 warga binaan yang diisolasi, 1 diantaranya juga mengidap virus B20 atau HIV. Warga binaan yang mengidap penyakit mematikan tersebut juga mendapatkan perawatan intensif yang serupa. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya kawasan kumuh di Kota Jambi meluas capai 900 hektar.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pengangkatan tenaga P3K paruh waktu Kabupaten Bungo tengah dalam proses validasi data. BKPSDM Bungo memprioritaskan tenaga kerja non-ASN kategori R4 dan R5 menjadi P3K paruh waktu di tahun 2026. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bungo saat ini melakukan proses validasi data terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kepala BKPSDM Bungo, Raden Wahyu Sarjono mengatakan, pemerintah daerah memprioritaskan arahan pemerintah pusat untuk mengangkat pengangkatan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu bagi tenaga dengan kategori R2 dan R3, karena telah masuk dalam database nasional dengan anggarannya telah tersedia di Pemkab Bungo. Jadi untuk P3K paruh waktu, kan ini untuk proses validasi datanya sedang kami lakukan, dan arahan pusat prioritasnya adalah R2, R3. Tetapi dengan mempertimbangkan status di 2026 ini sudah harus selesai semua tenaga non-ASN, maka untuk R4 dengan R5 ini juga akan kami prioritaskan. Tetapi akan kami lakukan pembicaraan dulu dengan TAPD, karena ini berkaitan dengan pengalokasian anggaran. Kalau R2, R3 ini karena masuk dalam database ini kan anggarannya sudah ada. Tapi R4, R5 ini dananya harus disiapkan. Jadi ini nanti akan kami lakukan pembicaraan dengan TAPD, apakah Bapeda, BPKAD untuk penyiapan anggaran R4 dengan R5 ini. Meski demikian, Pemkab Bungo melalui BKPSDM juga berkomitmen untuk memperhatikan tenaga kerja non-ASN dari kategori R4 dan R5 sesuai target nasional yang menegaskan status tenaga kerja non-ASN harus diselesaikan paling lambat pada tahun 2026. Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Bungo akan menyiapkan anggaran tambahan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah serta berupaya agar seluruh mekanisme penataan tenaga kerja non-ASN dapat tuntas sesuai target nasional. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 65% dari 17.500 hektar wilayah di kota Jambi telah dipadati permukiman. 968 hektar diantaranya masuk dalam kategori kawasan kumuh. Dari 62 kelurahan, hanya Kelurahan Pasar Jambi yang bebas dari kawasan kumuh. Kota Jambi memiliki luas geografis 17.500 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 700.000 jiwa. Dari luasan tersebut, 65% diantaranya telah dipadati menjadi areal pemukiman warga. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 968 hektar areal pemukiman masuk dalam kawasan kumuh, tersebar hampir di seluruh kelurahan di Kota Jambi. Dari 62 kelurahan, hanya Kelurahan Pasar Jambi yang bebas dari kawasan kumuh. Jumlah tersebut meningkat sejak pembaharuan surat keputusan Wali Kota Jambi sejak 2016 silam, di mana sebelumnya kawasan kumuh hanya 120 hektar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penanganan rutin dari pemerintah terkait persoalan tersebut. Sementara masyarakat juga belum mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka kumuh itu, kawasan kumuh itu dibalik lagi di sekitar 900-an hektar. Berdasarkan tata letak kawasan kumuh merupakan bangunan yang tidak rapi, pengelolaan sampah belum maksimal, ketersediaan air bersih belum mencukupi, hingga sarana pemadam kebakaran yang belum lengkap. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dalam percepatan ketahanan pangan di daerah, kini di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi digagas untuk memiliki lahan pertanian. Hadirnya program ketahanan pangan di setiap desa diharapkan dapat menjawab percepatan ketahanan pangan yang selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Berbagai tantangan dihadapi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Selain ancaman musim kemarau yang menghambat pertumbuhan tanaman, alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya minat generasi muda juga menjadi tantangan sektor pertanian yang dihadapi Pemkab Muaro Jambi. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah, pemerintah daerah setempat bersama kepolisian berupaya mengawal percepatan ketahanan pangan dengan program Satu Desa, Satu Lahan Pertanian.
Wakapolres Muaro Jambi, Kompol Denny Mulyadi mengatakan, hadirnya program ketahanan pangan di setiap desa diharapkan dapat menjawab percepatan ketahanan pangan yang selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dari 15 desa di Kecamatan Sekernan, terdapat 7 desa yang telah membangun ketahanan pangan desa. Salah satunya di Desa Sukoawin Jaya. Di desa ini lahan 1 hektar yang sebelumnya merupakan lahan sepak bola, kini dialihfungsikan menjadi lahan pertanian jagung hibrida. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya karena faktor cuaca yang tidak menentu. Harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama sayur mayur di Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo naik. Kenaikan harga sayur mayur ini telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Salah seorang pedagang, Nur, mengatakan faktor cuaca yang tak menentu menjadi salah satu penyebab naiknya harga komoditi sayur mayur. Saat ini harga kol mencapai Rp10.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp7.000 per kilogram. Wortel dari Rp5.000 naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih justru mengalami penurunan dari harga Rp45.000 per kilogram turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Nur menambahkan, kenaikan harga sayur mayur ini tentu berdampak terhadap tingkat penjualan yang mengalami penurunan. Menurunnya daya beli masyarakat membuat pedagang sayur mayur merugi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris terima penghargaan pembentukan TTIS dari Kepala BSSN RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Gubernur Jambi Al-Haris mendapatkan piagam penghargaan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena Provinsi Jambi dinilai cepat dalam pembentukan tim tanggap insiden siber secara lengkap. Provinsi Jambi menjadi provinsi ke-6 di Indonesia yang telah melaksanakan pembentukan dan registrasi tim tanggap insiden siber TTIS secara lengkap. Kinerja tersebut membuat Pemprov Jambi menerima penghargaan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi. Piagam tersebut diterima Gubernur Al-Haris saat acara pengukuhan tim tanggap insiden siber pada pemerintah daerah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan kebutuhan akan keamanan siber di era digital menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari simbol negara sangat membutuhkan ketahanan siber untuk melindungi data-data penting dan rahasia. Di era globalisasi, ketahanan negara tidak hanya bergantung pada ketahanan pangan, namun juga pada ketahanan bidang siber. Jika data negara diserang, maka sistem pemerintahan akan lumpuh. Al-Haris meminta setiap kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi untuk memperkuat sistem keamanan sibernya secara menyeluruh. Pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi, itu juga bagian dari simbol negara. Karena itu tentu dia punya data-data rahasia-rahasia negara. Maka dalam sistem digital era yang hari ini kita rasakan, tentu perlu keamanan daripada cyber itu sendiri. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik menjadi bagian strategis dalam keamanan negara. Meningkatkan kemampuan tim siber sangat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan keamanan digital yang semakin kompleks. Seluruh kementerian lembaga
hingga pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk dan memperkuat tim tanggap insiden siber di daerahnya masing-masing. Provinsi ke-6 yang sudah lengkap tim tanggap insiden cyber di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang sudah terbentuk lengkap. Ini suatu wujud komitmen dari pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota terhadap keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup provinsi maupun kabupaten kota. Percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber di daerah merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2003 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan lomba dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat difokuskan pada ketahanan pangan. Selain menggelar lomba peragaan busana dari hasil limbah plastik dan kertas, juga dilaksanakan lomba kuliner olahan hasil bumi yang terdapat di desa. Berbeda dari tahun sebelumnya, kemeriahan HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Muntialo, Kecamatan Betara pada tahun ini berlangsung unik dan menarik. Betapa tidak, perayaan HUT ke-80 di Desa Muntialo pada tahun ini difokuskan pada ketahanan pangan. Seluruh peserta lomba diharuskan berkreasi menggunakan bahan hasil olahan dan barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Kepala Desa Muntialo M. Nasir mengatakan, selain lomba peragaan busana, lomba kuliner juga menyemarakkan kemeriahan HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Muntialo. Untuk lomba peragaan busana, para peserta menampilkan kostum dengan motif unik yang dirajut para ibu-ibu perwakilan Dasawisma. Sementara lomba kuliner menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hasil bumi yang terdapat di desa. Kegiatan perlombaan ini sejalan dengan tema perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, dan Indonesia Maju. Mulai dari RT 1 sampai RT 9, di situ ada kita bagikan bibit-bibit perhutan pangan, salah satunya menanam kacang, menanam kangkung, dan membagikan bibit ikan. Seperti itu salah satu juga untuk pencegahan stunting yang kami sebut selama ini adalah kepiting kelompok stunting, seperti itu. Lomba ini tak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga bertujuan sebagai sarana edukasi untuk menanamkan kesadaran pentingnya ketahanan pangan nasional sejak dini. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, warga RT 30 Kelurahan Talang Bakung Jaya, Kota Jambi menggelar berbagai perlombaan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus meningkatkan kekompakan di tengah masyarakat. Lapangan terbuka di Lorong Teratai, Kota Jambi menjadi salah satu pusat keramaian warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Beragam kegiatan digelar warga, mulai dari lomba domino, sepak bola sarung, karaoke, jalan santai, hingga pengobatan gratis dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Kegiatan juga dimeriahkan dengan pagelaran seni budaya jaranan dari Sanggar Tunas Karya yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Seluruh rangkaian acara ini merupakan hasil inisiatif bersama panitia, pemuda, dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan dirancang untuk memberikan ruang kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan kemerdekaan. Warga dari berbagai perumahan di sekitar Lorong Teratai seperti perumahan BCL, Limbat, dan BDT terlibat langsung dalam kegiatan ini. Semangat gotong royong terlihat kuat dalam setiap rangkaian perlombaan dan aktivitas yang digelar. Kami sujud syukur, terima kasih karena sampai detik ini kita Indonesia sudah merdeka 80 tahun dan tugas kita semua adalah untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini jangan sampai anak cucu kita nanti terpengaruh oleh budaya-budaya ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah Kota Jambi memberikan dukungan terhadap kegiatan ini yang dinilai mampu menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus melestarikan kearifan. Semarak HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui rangkaian kegiatan yang edukatif, meriah, dan penuh makna.
Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkelanjutan untuk membangun persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita di Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.